Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih karena tetap setia mengikuti Enlightenment Forum with Richard Klapros. Dan saya akan langsung ke Pak Richard. Pak Richard, kalau kita lihat, tadi kita membicarakan Indonesia sebagai objek dari sebuah konspirasi berskala global ya. Dan kita lihat Indonesia tadi terlalu sangat banyak kekacauan, atau Indonesia seringkali menghadapi suatu chaotic situations. Di samping, ya kadang-kadang kita juga merasakan ketentraman, hanya mungkin waktunya jangkanya nggak lama. Apakah chaotic bagaimana yang ingin saya tahu chaotic situation yang terus-menerus ini dalam kaitannya dengan satu konspirasi berskala global tadi? Kalau ada keinginan dari satu kelompok yang kuat kepada kelompok yang lain dan mendapatkan perlawanan, maka akan sulit untuk caranya apa? Dengan membuat chaos. Kalau kita lihat dari zaman Soekarno, chaos yang dibuat apa? Yaitu dengan perang-perang, pemberontakan-pemberontakan. Terus-menerus ya? Terus-menerus. Dari tahun 45, 46, 47, 48, terus-menerus. Ada pemberontakan Kartosuwiryo, PKI, lalu Andi Asis, RMS, ya. Selalu didera dengan itu. Sampai ke Irian Jaya, ya. Jadi waktu Soekarno juga berhenti itu terus dilakukan gangguan itu. Terjadi chaos terus, ya. Begitu pemerintahan Soekarno jatuh, muncul pemerintahan baru, ya. Pemerintahan baru langsung bernegosiasi dengan kelompok-kelompok ini, ya. Konspirator, ya tentu. Waktu itu kan Pak Emil Salim, Pak Wijoyo Niti Sastro, Suboto, Hamengkubuwono IX, Hamengkunda, ya, ada. Itu dari kalau kita lihat dari tesisnya Jeffrey Winter, ya, bisa lihat. Di sana mereka duduk dan mendiskusikan, Profesor Sadli yang mendiskusikan apa yang harus dilakukan untuk membangun Indonesia yang diperintahkan oleh Soeharto. Ya. Ternyata dia di situ hadir Henry Kissinger, David Rockefeller, ya, dan mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Makanya tidak mengherankan, zamannya Pak Harto, undang-undang pertama yang muncul adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 mengenai penanaman modal asing. Artinya apa? Mengizinkan serdadu-serdadu untuk datang ke sini untuk mengambil serdadu ekonomi untuk mengambil emas kita. Serdadu ekonomi yang pertama yang dikirimkan apa? Yang tahun 67 68. Yang pertama kali datang Freeport. Dan Freeport datang ke sini, mereka tidak harus membayar pajak. Ya, mereka tidak harus membayar royalti, ya. Karena bagaimana bisa di dalam suatu negara yang berdaulat bisa masuk sebuah company, itu tadinya company kecil, menguasai, diberikan kebebasan-kebebasan seperti itu, kalau tidak ada konspirasi. Jadi di level zamannya Pak Harto pun ada konspirasi dengan hal yang seperti itu. Ya. Kemudian dalam perjalanannya, tapi Pak Harto membutuhkan itu supaya menjadi lebih kuat. Pada waktu tahun 71, 72 waktu terjadi malari, begitu kuatnya gerakan, nggak bisa menumbangkan tuh, ya, nggak bisa menumbangkan, kita dapat support seperti itu. Tetapi mungkin belakangan kita dilihat Mbak Lelo gitu ya, Mbak Lelo tahun 98 bikin kekacauan, ya, kekacauan sehingga kita panik dengan naiknya nilai mata uang. Lalu kita menerima usulan dari IMF, World Bank, nanti kita akan ceritakan siapa mereka itu, ya. Ya, kita harus mengikuti saran mereka. Begitu kita mengikuti saran mereka dengan menutup 16 bank, apa yang terjadi? Chaos. Ya, masyarakat panik, mengambil uangnya, artinya apa? Pemerintahan ini jatuh. Oleh karena itu, chaos itu memang by design. Chaos itu kita mengatakan chaos, kacau apa? Karena kita nggak mengerti patternnya. Chaos. Sesuatu yang kita tidak pahami, chaos. Tetapi kalau pattern itu kita pahami, maka dia bukan chaos lagi. Dan ada chaos teori atau studi mengenai chaos. Ternyata semua chaos yang dinamakan chaos dalam hal apa saja, baik pembentukan planet baru, baik pembentukan kehidupan baru, ya, terjadinya bakteri, terjadinya selalu ada proses chaos. Ya. Dan di dalam ketidakteraturan yang kita anggap ketidakteraturan, ternyata ada keteraturan. Jadi di dalam chaos itu, kalau kita bisa melihat di dalam kekacauan itu ternyata ada keteraturan. Dan kalau kita bisa melihat keteraturan itu, bagi kita tidak chaos lagi. Kita sudah akan tahu akan apa hasilnya. Nah, bagi masyarakat yang pada waktu tahun 98 mengalami chaos, banyak sekali yang
ya beli dolar, jual dolar, beli rupiah, chaos. Dan banyak sekali yang jadi kaya, banyaknya juga yang jatuh bangkrut ya, banyak juga yang jatuh bangkrut. Karena tidak bisa melihat patternnya. Tapi bagi yang bisa melihat polanya, ini bukan chaos. Ini adalah kesempatan, sesuatu akan lahir yang baru. Iya, dan ada orang yang mendapatkan keuntungan sangat besar dari kios 98 ya. Ada juga, tapi mungkin itu untung-untungan. Tapi you bisa kalkulasi. Oleh karena itu ada ilmu tersendiri mengenai chaos theory. Bagaimana kalau di fisika, ahli-ahli fisika melihat apa yang disebut chaos ternyata ada keteraturan. Di dalam politik ada keteraturan. Nah, demikian juga kalau kita ambil chaos yang terjadi. Kalau dianggaplah, kalau ambil contoh kasus Bank Senturi sama dengan pemerintah ini, kelihatannya kan chaos. Tapi kalau kita perhatikan ada satu keteraturan di situ, ada satu pola, ya, ada satu napas bersama, ada satu konspirasi. Dan kalau kita bisa melihat itu jelas sekali permasalahannya seperti apa. Nggak perlu meraba-raba lagi. Jadi chaos itu biasanya akan melahirkan sesuatu yang baru. Dalam diri kita sering sekali kita mengalami chaos. Secara spiritual, ketika kita mengalami chaos, maka hanya ada dua arahnya. Apakah ke arah polaritas positif atau ke arah polaritas negatif. Kalau kita bisa tahu cirinya gimana. Kalau kita mengalami rasa takut, berarti kita berada di dalam polaritas negatif. Tetapi kalau kita keluar di dalam release, maka polaritas positif. Apa yang terjadi sekarang, kita lihat antara DPR dengan pemerintah, seolah-olah DPR mengintimidasi pemerintah. Apa yang terjadi dengan pidatonya Pak Budiono dan Pak sekarang kembali mengintimidasi, saling mengintimidasi. Yang dimain adalah power game. Ya, berarti apa? Berarti polaritasnya adalah negatif. Jadi saya melihat bahwa bangsa kita ini dibawa ke polaritas negatif secara tidak sadar. Karena tidak bisa mengerti pola chaosnya itu. Dan bahayanya nanti kalau begini terus Indonesia jadi nggak maju-maju seperti banyak negara Amerika Latin udah merdeka 100 tahun lebih tetap aja statusnya negara sedang berkembang, bahkan terbelakang. Jadi apakah Anda juga melihat bahwa Indonesia mempunyai potensi untuk mengarah ke negara-negara seperti itu? Tergantung dari level kesadaran bangsa. Jadi kalau level kesadaran bangsa itu meningkat, kita bisa melihat pola chaos dengan jernih, ya, sehingga kita bisa menghindar hal itu. Oleh karena itu pemimpin leader jadi penting. Ya, kalau pemimpinnya masih punya rasa ego, rasa saya yang benar sendiri, ya, akan susah. Itu menunjukkan kesadarannya masih rendah. Pemimpin kita harus punya kesadaran spiritual yang tinggi sehingga melihat persoalan-persoalan materi, persoalan-persoalan ini bisa melihat dengan cara spiritual sehingga gampang sekali memecahkan permasalahannya. Itu peran seorang pemimpin yang sekarang ini memang sangat penting dan seringkali sekarang ini siapapun yang memimpin negara ini itu selalu dipersoalkan kepemimpinannya. Sehingga kita ketahui di era demokrasi ini itu sudah sekian presiden yang jatuh dengan cara yang tidak mengenakan. Terakhir ya termasuk Megawati sendiri. Meskipun dia kalah dalam pemilu, tapi sebelum proses pemilihan presiden itu kan ada berbagai macam peristiwa yang sangat menekan dia sebagai seorang pemimpin sehingga popularitasnya merosot. Dengan demikian pula dengan pendahulu dia Gus Dur, demikian pula dengan pendahulunya Gus Dur yaitu Pak Habibie. Dan kalau pola ini terus menerus sih, bahwa siapapun yang memimpin, orang tidak mempersoalkan kepemimpinan dia secara objektif, tapi orang hanya mempersoalkan bagaimana cara menjatuhkan sang pemimpin. Itu kan satu pola yang mungkin menjadi sangat negatif bagi Indonesia. Kita lihat waktu zamannya Bung Karno tahun 45, lalu terjadi chaos tahun 65, lalu 98. Sekarang makin lama makin cepat chaos itu. Ya. Nah, itu chaos itu ternyata bukan ditentukan oleh kesadaran satu bangsa, satu individu, tapi juga dipengaruhi oleh posisi bintang, karena kita memutari matahari tidak sama, kadang-kadang eliptik, kadang-kadang bulat, ya, posisi kita dalam matahari berbeda. Jadi alam juga memberikan pengaruh itu, gitu. Kalau kita bisa mengenal alam, kita bisa mengenal hukum-hukum alam, maka hukum-hukum yang dibuat oleh manusia akan bisa kita kenal dengan lebih baik. Kalau kita lihat produk-produk hukum kita kan banyak yang tumpang tindih kan. Kenapa? Karena tidak memperhatikan hukum alam. Kalau kita bisa memperhatikan hukum alam yang begitu teratur dan kemudian bisa kita derivasikan ke dalam hukum-hukum kehidupan berpolitik, berbangsa, akan teratur sekali. Tapi karena kita nggak bisa mengenal, misalnya bencana, ahli-ahli sains tidak bisa mempredik gempa bumi.
Sedemikian hebatnya. Betul. Padahal kalau memperhatikan hukum-hukum alam, itu teratur sekali terjadinya. Sehingga sebenarnya kalau dengan memperhatikan hukum alam, kita bisa mendapat pencerahan untuk mengetahui bencana-bencana apa yang akan terjadi. Waktu Pak SBY jadi presiden, lalu terjadi bencana, mereka mengatakan, wah SBY ini bawa sial ya, dia bawa bencana. Padahal kalau kita lihat bukan itu sebenarnya. Memang alam itu sudah memberikan tanda-tanda dan siklus seperti itu, bencana akan terjadi. Dan terus menerus Pak ya. Dan itu bukannya secara alam, secara politis juga akan terjadi bencana. Jadi seorang pemimpin kalau dia bisa melihat tanda-tanda alam, ya bahwa bencana terjadi, itu akan termanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begini di sini, besok begini. Karena polanya tidak dipahami. Dianggap chaos. Tapi kalau polanya dipahami, itu bukan chaos lagi, malah jadi satu opportunity sebenarnya. Tapi seringkali sayangnya chaos, terutama di bidang politik dan ekonomi. Chaos sengaja diciptakan untuk kepentingan suatu kelompok-kelompok tertentu ya. Bisa ada sutradaranya. Ada sutradaranya, ada produsernya. Ada produsernya. Seperti show ini juga. Kan iya yang ngatur show ini kan yang ngatur, dia produsernya. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak Anda mengikuti episode ini sampai akhir.